Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafa Wiran Putra Haribowo dari kelompok B7 dengan NIM G002408. Jadi saya akan menjelaskan mengenai organ genitalia dan uropoetika yang saya pelajari di blog 2.1. Oke, yang pertama adalah mekanisme dari ejakulasi dan juga ereksi. Jadi ereksi itu terjadi waktu suatu rangsangan kayak misal rangsangan seksual atau semacamnya itu dibawa ke reseptor aferen. Reseptor aferennya itu adalah nervus dorsalis penis. Nah, itu nanti bakal ke sentrum, yaitu NIL CLMS regio sakral 2 sampai sakral 4. Itu termasuk yang parasimpatis. Terus nanti bakal balik lagi lewat eferen, yaitu nervi eregentes atau juga kalau lebih umumnya itu nervus pelvicus. Nah, itu nanti bakal mengsekresikan suatu zat yang bernama asetilkolin. Jadi itu nanti kan nanti bakal ke sini mengsekresikan asetilkolin. Terus ini nanti ada reseptornya. Nah, asetilkolin ini, oh ya, sama ini tuh sel endotel. Yang kotak ini sel endotel. Yes. Itu nanti bakal ke reseptornya si sel endotel ke ini. Terus nanti bakal mengaktifkan suatu zat namanya nitrokoksanisintase. Nah, itu nanti bakal mecah. Di sini sel endotel itu ada arginin. Arginin itu nanti bakal dipecah jadi sitrilin sama NO. Nah, nanti yang NO ini bakal masuk ke otot polos. Di otot polos, terus nanti bakal mengaktifkan suatu enzim namanya guanilil sintase. Siklase. Nah, guanil siklase ini bakal mengubah GTP menjadi CGMP. Nah, fungsinya CGMP ini buat apa? Itu buat mengstimulasi enzim-enzim lain yang ada di otot polos tadi itu yang menyebabkan si otot polos ini jadi rileks. Jadinya otot rileks. Nah, otomatis kalau ototnya rileks kan sini tuh rongganya kan berarti kayak jadi semakin besar ini semakin ke bawah gini ototnya. Nah, itu menyebabkan vasodilatasi atau membesarnya pembuluh darah ini. Pembuluh darahnya jadinya lebih besar. Nah, dengan terjadinya vasodilatasi ini, otomatis kan ototnya juga kedorong. Otot ini kedorong. Nah, ini tunika albuginea atau fascia bag, ya terserah. Fascia tunika albuginea. Ini nanti bakal kedorong ke sini. Nah, sedangkan di sini itu kan ada vena atau kayak ya drainasenya darah gitulah. Ini vena. Nah, kalau ininya kedorong, berarti kan ininya kayak bakal kehalang gitu saluran dari venanya. Otomatis kalau kehalang kan darah nggak bisa ke sini, nggak bisa terdrainase gitu. Ini nggak bisa. Otomatis kan darahnya tetap di arteri ini. Nah, kalau gitu
berarti kan banyak darah yang ke situ, otomatis kan kayak penisnya itu menjadi semakin solid gitu. Semakin solid, akhirnya jadi menegang, terjadi ereksi. Kemudian untuk yang ejakulasi. Nah, ejakulasi itu kan terdiri dari 2 fase atau dua tahap. Yang pertama itu emisi. Emisi itu semen itu berarti mau ke uretra, tapi belum masuk ke sini, belum keluar dari OUE. Kalau yang keluar dari OUE itu namanya ejakulasi. Nah, pertama itu dari nervus pudendus centrum itu nanti nervus pudendus centrum itu nanti bakal ke sini, ke situ. Terus sebentar. Oh iya, cortex cerebrum maksudnya. Cortex cerebrum itu bakal ke apa namanya? Ke regio ini, regio lumbal 1 sampai 3. Nah, terus itu nanti bakal sinaps di ganglion mesenterik. Ganglion mesenterik ini nanti bakal punya banyak akson. Banyak akson itu nanti ada yang ke sini, ke vesika urinaria, ada yang ke epididymis, ke sini. Ada juga yang ke sini, ke prostat juga ada. Pokoknya ya ke semua saluran ejakulasi itu ada. Nah, terus itu nanti bakal kalau udah siap itu kalau udah siap ejakulasi itu bakal ngeluarin suatu zat namanya norepinefrin. Nah, norepinefrin ini bakal membuat otot-otot yang ada di sekitar sini, misal di epididymis atau di vas deferens atau di ini ejaculatorius, itu bakal kontraksi. Nah, kontraksinya itu gimana? Itu kayak kayak gerakan menggerakkan atau mirip-mirip peristaltik lah. Nah, itu nanti ke situ. Terus nanti kan salurannya ini. Nah, terus nanti kalau udah di sini itu nanti di sini kan ada sphincter, namanya sphincter vesika urinaria. Nah, sphincter vesika urinaria ini bakal menghentikan semen ini supaya nggak masuk ke sini. Otomatis kan bisanya cuma ke sini. Nah, berarti habis dari ductus ejaculatorius, terus sphincter VU-nya ini mencegah. Akhirnya nanti ada lagi ini saraf somatik. Itu nanti dari nervus pudendus. Itu nanti dari sakral 2 sampai sakral 4. Itu nanti bakal mengstimulasi yang di sini, yang bagian penisnya ini. Nanti kontraksi musculus bulbus spongius sama isio cavernosus akhirnya sama kayak yang gerakan yang di sini tadi, sini semua tadi, kayak peristaltik itu. Nanti bakal keluar dari OE atau ostium uretra externum, si cairan ejakulasinya tadi, begitu. Jadi tadi simpatis dan parasimpatis itu dua-duanya bekerja gitu. Yang lumbal 1 sampai lumbal 3 ataupun yang sakral 2 sampai sakral 4. Oke. Kemudian lanjut ke anatomi organ genitalia feminina yang eksternal. Oke, yang pertama itu ada mons pubis. Mons pubis itu di mana? Mons pubis itu sebenarnya di sini. Tapi yang bagian yang masih ada kulitnya gitulah. Nah, itu mons pubis yang nanti banyak kalau tumbuh rambut pubik. Itu nanti bakal di kayak jaringan lemak gitu yang terletak di antara simfisis pubis. Terus nanti juga ditumbuhi rambut. Nah, itu nanti fungsinya buat apa? Kan lemak itu kan berarti kayak biasanya buat bantalan pelindung gitu. Kalau misal ada trauma
mekanis bakal di sini. Terus ada labia mayora. Labia mayora berarti kan bibir yang besar atau yang mayor ya. Itu yang mana? Itu yang sini. Yang situ. Yang sini. Kalau yang di sini nggak terlalu kelihatan ya. Itu nanti di situ. Terus nanti itu kayak apa ya? Sebenarnya kalau di sini kurang kelihatan, tapi itu kayak lipatan kulit besar yang kayak membentuk batas lateral dari vulva gitu. Itu nanti bakal punya commissura labiorum yang anterior. Yang anterior nanti bakal di sini sama di bawah yang posterior. Nah, itu nanti juga mengandung jaringan lemak sama kelenjar sebasea atau keringat. Terus itu homolognya itu sama skrotum pada pria. Jadi kalau di pria itu jadi skrotum, kalau yang di wanita itu jadi labia mayora. Oke. Terus lanjut ke labia minora. Itu nanti juga sama, juga sebuah lipatan kulit yang berada di dalamnya si labia mayora. Itu dia ini, tapi kalau dia ini nggak mengandung lemak. Lebih ke apa ya? Kayak akan pembuluh darah sama saraf. Terus nanti itu ada namanya frenulum clitoridis. Itu di bagian atasnya sini. Nanti bakal di sini sama di sini. Yang clitoridis sama frenulum juga sama kayak yang commissura tadi. Terus juga ada klitoris. Ada glans klitoris sama crus klitoris. Ini homolognya itu sama penis pada pria. Makanya kan kalau yang di pria itu kan ada crus penis. Kalau ini kalau ini crus klitoridis. Terus ada vestibulum vagina. Vestibulum vagina itu nanti di dalamnya ada glandula vestibula mayor yang ini. Terus kalau vestibulumnya itu yang ini bulbusnya. Nah, yang glandula tadi, glandula vestibularis mayor itu buat apa? Itu nanti bakal menghasilkan kayak sekret mukosa yang fungsinya itu buat lubrikasi waktu hubungan seksual. Terus ada ostium urethra externum. Ini nanti bakal keluar cairan urin. Ini ada korpus dari cavernosum clitoridis. Dan ya, ini ada ostium vagina. Jadi lubang dari vagina keseluruhan, bukan cuma dari uretra doang gitu. Oke, terus lanjut ke tipe himen. Nah, ini tadi kan ada himen juga. Ada himen. Kalau di sini ada tipe-tipenya. Ada yang imperforat, ada yang anular, ada yang septat, ada yang cribriform, ada yang paros. Yang imperforat ini tidak punya lubang ya. Ini nggak punya lubang. Nah, biasanya kalau orang habis hamil itu semuanya bakal jadi sama. Jadi yang parus ini. Jadi lubangnya kan menjadi lebih besar karena yang tempat keluarnya bayi gitu. Terus buat vaskularisasinya. Vaskularisasinya itu oleh arterinya pertama. Arteri itu sama arteri pudenda interna. Pudenda interna yang nanti cabangnya itu arteri perinealis. Terus ada bulbo vestibuli sama arteri dorsalis clitoridis dan lain-lain. Sama nanti bakal ada itu femoralis profunda. Terus buat venanya.
venanya itu dia sama pudenda externa. Vena pudenda yang eksterna. Nanti bakal punya cabang namanya vena savena magna. Terus juga sama vena dorsalis clitoridis yang profunda. Ini dia sama vena pudenda yang interna. Terus juga ada vena dorsalis clitoridis yang superficial. Nah, kalau ini dia itu sama kayak ini. Sama kayak yang paling atas, yang pudenda externa itu sama vena savena magna. Pokoknya kalau yang ini tuh kayak ganti-ganti gitu. Savena magna, pudenda interna, savena magna, pudenda interna gitu. Terus lanjut ke inervasinya. Inervasi. Nah, kalau yang eksterna ini inervasinya itu mirip-mirip sama yang internal yang vagina. Yang vagina. Nah, dia itu pertama ada nervus cavernosi clitoridis. Nah, ini nanti yang simpatis. Dia fungsinya buat apa? Fungsinya dia itu buat mengatur ereksi. Koreksi ini tadi parasimpatis. Terus ada nervus pudendus. Dia itu kayak yang somatosensorik gitu. Somatosensorik di OGF yang eksterna. Oke, terus sekarang lanjut ke REN. Nah, jadi REN itu sebuah organ yang retroperitoneal. Jadi kayak yang dibungkus gitu. Di atasnya atau yang polus superior dibandingkan ini polus superior. Nanti bakal ada kelenjar adrenal atau suprarenal gland. Nah, letaknya di mana? Yang sinistra itu letaknya lebih tinggi sekitar setengah vertebrae di vertebrae bagian torak yang ke-12. Atau kalau yang costa itu di yang 11. Sedangkan kalau yang itu sampai di yang inferior, batas inferior itu di vertebrae lumbal 3. Nah, kenapa kok yang dextra ini lebih rendah? Soalnya dia itu terdesak sama lobus dexter dari hepar gitu. Terus kalau waktu respirasi itu nanti bakal turun dua-duanya sekitar 2,5 cm. Ya. Terus lapisan pembungkusnya itu ada kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa itu yang ini yang dari profunda ke superficial. Ya. Kapsula fibrosa yang ini yang biru. Terus ada perirenal fat. Perirenal fat yang mana? Yang ini. Yang hijau. Terus
ada juga itu apa namanya, fascia renalis. Fascia renalis itu yang merah, fascia renalis. Terus pararenal vein yang ini, yang agak pink. Rennya itu yang ini, yang kuning. Nah terus itu nanti bakal difiksasi sama beberapa hal. Ada fascia renalisnya, fascia renalis seperti yang ini. Terus ada arteri vena renalis sama corpus adiposum, yaitu pararenal vein sama perirenal vein tadi. Terus ada struktur internalnya. Yang pertama itu kan ada korteks. Korteks itu yang ini, pokoknya yang luar inilah. Ini korteks. Korteks itu nanti bakal ada struktur namanya columna renalis Bertini. Columna renalis berarti kan kayak kolom. Berarti yang ini, sama ini. Terus juga ada arcus corticalis. Arcus berarti kan kayak apa ya, arcus kayak belokan gitulah, kayak parabola. Nah berarti kan ini arcus corticalis, letaknya di korteks makanya corticalis. Terus ada papilla renalis. Papilla renalis itu yang ini, yang di sini. Itu kayak bagian apex dari ini piramidis renalis. Bentuknya kan kayak segitiga gitu, makanya namanya piramidis. Terus ada foramina papillaria. Foramina papillaria itu sebenarnya nggak kelihatan sih di sini, tapi nanti bakal di sini. Itu nanti bakal menghubungkan si piramidis renalis ini sama calyx minor. Calyx minor itu yang mana? Yang ini. Bentar, sini kelihatan. Nah ini ya lebih jelas. Calyx minor yang ini, berarti yang di bawahnya si apa namanya, piramidis ini. Sini calyx minor. Terus calyx minor itu bakal bergabung jadi satu, namanya calyx mayor. Calyx mayor. Ini calyx mayor. Calyx mayor nanti bakal di sini. Nah, terus nanti calyx mayor bakal menggabung jadi satu, jadi pelvis minor. Pelvis minor yang ini. Bakal ini pelvis minor. Pelvis minor ini nanti bakal ke ureter. Terus di apa ya, kayak di sela-selanya dari calyx minor tadi. Calyx minor kan tadi gini. Gini. Nah, itu nanti bakal berarti di sini tuh kayak di apa ya, kayak lumen hilumnya itu bakal ada yang namanya sinus. Itu kayak pelebaran dari hilus. Hilus itu kayak lubang yang masuknya dari tren ini. Ini lebih jelasnya bisa dilihat. Jadi nanti dari aorta abdominalis nanti bakal bergabung nanti bakal ke arteria renalis, terus nanti ke arteri lobaris, terus nanti bakal ke arteri interlobaris, terus ke arteri arcuata. Kenapa arcuata? Soalnya ini belok gini. Terus nanti bakal ke arteri interlobularis, nanti bakal ke afferent glomeruli. Glomeruli berarti nanti di sekitar sini lah. Afferent glomeruli, terus ke glomerulus, terus ke efferentnya, terus nanti bakal ke arteri rekta gitu. Terus ya sudah. Inervasinya ren ini diinervasi sama, bentar. Kalau yang somatik afferent itu nanti dia sama nervi splaniki yang torakiki. Sedangkan kalau yang simpatis dia ini sama nervus planicus mayor dan juga minor.
Terus yang parasimpatis seperti biasa, kalau simpatisnya Spanicus mayor minor itu pasti sama vagus. Nervus vagus, nervus 10, yes. Kemudian untuk drainase limfenya itu dia sama nodi limfe lumbales atau nodi aortici laterales. Ternel lumbales. Yes. Oke, baik, sekian dari saya, dari presentasi atau pemaparan materi saya. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.